Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Digital A ingin mempresentasikan makro environmental force in digital marketing social force study case dari Sampoda. Ini ada kelompok kami ada Aska Fadila, Nursia, Ratu Ramala, Zahra Putri, Zefania Putra, dan saya sendiri Muhammad Ilham. Selanjutnya itu ada social force Dikmar. Social force dalam Dikmar mengacu pada pengaruh sosial yang mempengaruhi perilaku, keputusan, dan interaksi konsumen dalam dunia digital. Faktor-faktor sosial ini mencakup secara individu dan kelompok berinteraksi secara online, bagaimana mereka membentuk opini, serta bagaimana norma sosial, budaya, dan tren dapat mempengaruhi pola konsumsi. Di era digital, perilaku konsumen tidak hanya ditentukan oleh faktor pribadi, tetapi oleh lingkungan sosial yang ada di sekitar mereka. Media sosial, komunitas online, influencer, dan rekomendasi dari sesama pengguna. Selanjutnya itu ada fungsi dari social force dalam digital marketing. Yang pertama itu ada meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsumen lebih cenderung mempercayai rekomendasi dari orang yang mereka kenal atau dari komunitas yang mereka ikuti. Yang kedua itu ada membantu produk menjadi viral. Ketika banyak orang membicarakan suatu produk atau layanan, hal itu dapat dengan cepat menyebar dan meningkatkan kesadaran merek. Selanjutnya itu ada menciptakan loyalitas pelanggan. Interaksi dalam komunitas online dan keterlibatan pelanggan dalam kampanye digital dapat memperkuat hubungan mereka dengan suatu merek. Selanjutnya itu ada faktor-faktor social force dalam Dikmar. Yang pertama itu ada influencer dan WOM. Rekomendasi dari influencer dan pelanggan lain sangat mempengaruhi keputusan pembelian. IWOM di platform seperti media sosial, blog, dan review online dapat meningkatkan atau merusak citra merek. Selanjutnya itu ada social proof dan online review. Konsumen cenderung mempercayai ulasan dan rating dari pelanggan lain sebelum membeli produk. Testimoni dan jumlah pelanggan yang telah menggunakan produk meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Selanjutnya itu ada tren sosial dan viral marketing. Tren yang berkembang di media sosial mempengaruhi perilaku konsumen. Konten viral dapat meningkatkan kesadaran merek secara drastis dalam waktu singkat. Baik, selanjutnya ada Profile Dove. Dove sendiri itu adalah merek produk perawatan yang dimiliki oleh Unilever, salah satu perusahaan barang konsumen terbesar di dunia. Merek ini terkenal dengan produk-produknya yang berfokus pada perawatan kulit dan rambut, dengan penekanan pada kelembutan dan nutrisi. Merek ini didirikan pada tahun 1957 di Amerika Serikat, dan sejak itu berkembang menjadi salah satu merek kecantikan terbesar di dunia. Dove juga dikenal dengan pendekatan pemasaran yang unik dan humanis, yang berfokus pada self-love, kepercayaan diri, dan kecantikan alami. Merek ini sering menampilkan orang-orang dengan berbagai bentuk tubuh, warna kulit, dan usia dalam kampanye mereka. Slogan mereka itu yaitu Real Beauty atau kecantikan sejati. Slogan ini menekankan bahwa kecantikan itu beragam dan unik, bukan hanya tentang standar tertentu. Dove ingin menciptakan citra bahwa semua orang itu cantik, terlepas dari bentuk tubuh, warna kulit, atau gaya rambut. Misi dari Dove itu sendiri yaitu membantu remaja mengatasi masalah gambaran tubuh dan memenuhi potensi mereka dengan membangun harga diri dan kepercayaan diri yang positif. Boleh di-next. Baik, izin masuk. Kemudian ini adalah faktor kekuatan sosial dalam digital marketing campaign Dove. Jadi, social forces ini menjadi dasar campaign Dove karena perubahan cara pandang masyarakat terhadap kecantikan. Yang pertama, karena masyarakat semakin sadar atau aware terhadap isu standar kecantikan yang sempit. Jadi, Dove ini hadir untuk menentang persepsi ini dan mendorong definisi kecantikan yang lebih luas. Lalu yang kedua, munculnya gerakan body positivity. Jadi, gerakan body positivity yang semakin berkembang ini, Dove mendukungnya dengan kampanye yang mendorong kepercayaan diri dan juga penerimaan diri. Lalu selanjutnya, Dove mempresentasikan kecantikan yang lebih inklusif. Jadi Dove ini tuh lebih menampilkan keberagaman dalam kampanyenya agar semua wanita merasa diwakili dan juga dihargai. Lalu selanjutnya adalah hasil penelitian Dove tentang body image. Jadi Dove melakukan riset yang hasilnya menunjukkan bahwa banyak wanita tidak percaya diri dengan penampilannya. Jadi Dove mengadakan kampanye yang bertujuan untuk mengubah cara pandang tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu menghilangkan tekanan sosial terhadap standar kecantikan yang sempit. Jadi, karena ada faktor ini, Dove mengajak wanita untuk mendefinisikan kecantikannya sendiri tanpa terpengaruh oleh standar yang ada. Lalu yang selanjutnya yaitu mendukung keberagaman dan juga self acceptance di masyarakat. Jadi DAF ini membuat campaign untuk membantu masyarakat lebih menerima diri sendiri dan juga menghargai kecantikan dalam berbagai bentuk. Boleh di next?
Izin masuk, selanjutnya adalah social campaign yang dibuat oleh Dove dengan judul Rambut Aku Kata Aku yang dirilis di YouTube Indonesia pada 15 Juli 2019. Ini menceritakan kisah 6 wanita dengan latar belakang profesi dan penampilan hingga gaya rambut yang berbeda. Dan masing-masing dari mereka ini pernah mengalami ejekan dan komentar negatif hanya karena rambut mereka dianggap tidak sesuai dengan standar kecantikan yang berlaku di masyarakat. Di sini Dove juga menampilkan kisah inspiratif seorang penderita kanker yang kehilangan rambutnya dan mendapat ejekan karena tidak memiliki rambut. Hal ini menyoroti betapa kejamnya standar kecantikan yang sempit dalam menilai penampilan seseorang. Selanjutnya, boleh di next. Selanjutnya adalah tujuan dari pembuatan campaign tersebut. Yang pertama adalah mengubah persepsi publik tentang kecantikan, khususnya dalam hal rambut. Dove ingin menunjukkan bahwa setiap wanita berhak merasa cantik tanpa harus memenuhi standar kecantikan yang tidak realistis. Lalu yang kedua adalah membangun kepercayaan diri, yakni Dove berusaha mendorong wanita untuk membangun pemikiran yang lebih positif terhadap diri sendiri, menerima keunikan masing-masing dan memahami bahwa kecantikan sejati bukan ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan penerimaan diri. Dalam campaign tersebut, para talent berusaha menunjukkan bahwa rambut mereka tetap indah dan harus diterima apa adanya, meskipun orang lain menganggapnya tidak sesuai standar. Pesan ini diperkuat dengan menampilkan momen-momen di mana para talent memberikan afirmasi positif kepada diri mereka sendiri. Boleh di next. Oke, izin masuk untuk bentuk sosial campaign yang kedua. Dove meluncurkan video campaign Rambutku Mahkotaku, cerita Dian Sastro dan wanita lainnya soal hair bullying pada 21 Juni 2022 sebagai bagian kampanye ketiga dari Rambut Aku Kata Aku. Video ini mengangkat isu hair bullying yang sering dialami wanita dengan berbagai gaya rambut yang dianggap tidak sesuai dengan standar kecantikan. Kampanye ini menampilkan 6 wanita dari latar belakang berbeda, termasuk aktris Dian Sastro dan seorang anak prasekolah, buat menunjukkan kalau bullying dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang usia atau status sosial. Dengan konsep yang lebih singkat dan to the point dibandingkan versi sebelumnya, Dove ingin menyampaikan pesan bahwa semua gaya rambut itu cantik dan setiap wanita berhak mengekspresikan dirinya tanpa rasa takut. Tujuan utama dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif hair bullying, sekaligus menantang standar kecantikan yang membatasi ekspresi individu. Selain itu, Dove juga ingin mendorong kepercayaan diri wanita dengan mengajak mereka untuk lebih berani dalam mengekspresikan kecantikannya, serta menyaring komentar negatif yang dapat mempengaruhi rasa percaya diri. Dan yang terakhir adalah merangkul keberagaman, dengan menampilkan berbagai tipe rambut seperti rambut keriting, berwarna, dan berhijab, sehingga setiap wanita dapat merasa didukung dan diterima. Next slide. Oke, dampak dari kampanyenya ada 5. Yang pertama, mendorong self-acceptance dan body positivity. Jadi, kampanye ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama perempuan, untuk menerima dan mencintai diri sendiri tanpa harus tunduk pada standar kecantikan yang sempit. Terus, selanjutnya, mengubah sikap terhadap standar kecantikan. Dengan menampilkan pengalaman 6 perempuan yang mendapatkan komentar negatif tentang rambut mereka, Dove berhasil mengajak audiens untuk berpikir kritis terhadap standar kecantikan yang ada di masyarakat. Boleh next? Yaitu selanjutnya mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penampilan. Salah satu bagian yang menarik dari video ini adalah kisah seorang penderita kanker yang mengalami ejekan karena kepalanya botak. Itu mengurangi stigma bahwa ya standar cantik perempuan itu tidak hanya mengenai di rambut mereka, tapi banyak standar lainnya. Sejauh itu memberikan dukungan emosional kepada audiens yang pernah mengalami hal serupa. Banyak orang, terutama perempuan, yang mungkin pernah mengalami komentar negatif tentang rambut atau penampilan mereka. Jadi dengan campaign ini menunjukkan bahwa ya diberikan dukungan emosional terhadap mereka bahwa standar kecantikan itu tidak selamanya seperti itu. Boleh next? Dan yang terakhir, meningkatkan brand awareness dan citra positif Dove. Sebagai brand yang dikenal mempromosikan real beauty, campaign ini semakin memperkuat citra Dove sebagai merek yang peduli terhadap keberagaman dan inklusivitas. Campaign semacam ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan yang merasa terhubung dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Dove. Boleh next lagi? Kesimpulannya adalah social forces dalam digital marketing mengaruhi strategi brand dengan menyesuaikan tren sosial dan nilai konsumen. Campaign Rambut Aku Kata Aku oleh Dove sukses merespons gerakan body positivity, menentang standar kecantikan, dan mendorong self acceptance dengan memanfaatkan digital platforms. Dove memperkuat brand awareness dan bangun keterlibatan emosional dengan audiens. Boleh next? Ya, jadi ini reference dari kita, dan ya itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa mendapatkan yang terbaik. Terima kasih.